fungsi anggaran yang untuk memastikan itu memang benar-benar digunakan untuk penanggulangan penyakit begitu. Beda. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Bagus Winandi, AMSC, SPA, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Ari Kurniawati, MPH. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Rahayu Widi Nuryani, SH.MH. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Discuss, diskusi kesehatan podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda tentu saja 1 jam ke depan. Dan nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa untuk berdiskusi terkait campak mengintai imunisasi jangan lalai. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Sobat Sehat, per April tahun 2026 saja lonjakan kasus campak di daerah Istimewa Yogyakarta ini ternyata 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat juga dari total mencapai 120 kasus yang tersebar di 4 kabupaten dan juga kota yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selain itu penyakit ini memang menular dan seperti yang mungkin Anda ketahui bahwa 1 orang yang terkena penyakit campak ini bisa menularkan hingga sampai 12 hingga 16 orang. Nanti kita akan mengetahui bagaimana ataupun juga apa yang harus dilakukan ini terkait imunisasi, kemudian juga perilaku hidup dan lain sebagainya. Tentu saja nanti akan ada 3 orang narasumber yang akan berdiskusi bersama dengan saya. Yang pertama adalah Ibu Rahayu Widi Nuryani, SH.MH. Beliau ini adalah dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Dr. Ari Kurniawati, MPH, kemudian juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Daerah Istimewa Yogyakarta ada Dr. Bagus Winandi, ASPA. Nah tentunya jangan kemana-mana, nanti kita akan saksikan bersama terkait campak mengintai imunisasi jangan lalai hanya di Discuss, diskusi kesehatan podcast bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Sehat, kali ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang sangat luar biasa yang akan berdiskusi bersama dengan kita terkait campak mengintai imunisasi jangan lalai. Langsung saja nih yang luar biasa tentunya juga sudah tidak asing lagi untuk kita. Yang pertama beliau ini adalah dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Rahayu Widi Nuryani, SH.MH, atau yang mungkin juga lebih dikenal ataupun juga lebih populer dengan Bu Nunung. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Tika, selamat pagi. Oke, luar biasa ya tentunya ya. Sehat Terima dan juga bahagia kasih. itu yang paling penting. Yes, betul sekali Oke, Mbak. baik. Kemudian juga saya ingin menyapa yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Dr. Bagus Winandi, ASPA. Dr. Bagus, kabar baik juga? Baik, alhamdulillah Mbak Tika. Oke, terima kasih atas Iya. kehadirannya di sini. Kemudian juga terima kasih untuk Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Dr. Ari Kurniawati, MPH. Dr. Ari, kabar baik juga? Alhamdulillah sehat Mbak Oke, Tika bahagia ya Dok ya. Alhamdulillah. Kita akan menyapa Sobat Sehat hari ini. Tapi sebelumnya saya ke Bu Nunung terlebih dahulu. Ibu tadi kan sempat saya sampaikan juga bahwa ternyata ada lonjakan kasus campak di daerah Istimewa Ya. Yogyakarta ini sampai dengan 4 kali lipat di tahun 2026 di awal. Nah kita lihat bagaimana dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memandang urgensi situasi ini. Mungkin dari sisi kebijakan daerah Bu, silahkan. Oke, ya terima kasih Mbak Tika. Memang itu menjadi keprihatinan kita ya, kami di Komisi D yang kebetulan bermitra dengan Dinas Kesehatan yang bagian kami memang bagian kesehatan. Di situ kita memang cukup prihatin dengan adanya lonjakan campak yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kami
melakukan komunikasi dengan Dinkes, kita juga sosialisasi langsung ke bawah. Dan tanpa menutup kemungkinan kita juga ke rumah sakit ketika itu. Kita ke rumah sakit, kita benar-benar turun langsung ke rumah sakit untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan rumah sakit dengan adanya lonjakan dari penyakit campak ini Mbak Tika. Itu yang kita lakukan. Dan kita juga memastikan bahwa regulasi yang ada di DIY ini khususnya bisa berjalan dengan maksimal. Karena kita sudah punya Pergub nomor 111 yang sudah tahun 2024 yang juga mengatur tentang hal itu. Itu kita pastikan juga untuk seperti itu. Termasuk anggaran Mbak Tika juga kita Udah pastikan. disiapin ya, Bu, kita ya? siapkan juga anggaran bagaimana dari Dinkes maupun dari rumah sakit yang pengajuan ke kami. Karena kami punya fungsi anggaran yang untuk memastikan itu memang benar-benar digunakan untuk penanggulangan penyakit. Begitu Oke, Mbak nah Tika. baik. Bu Nunung, ini kalau kita lihat kan dari Dewan ini kan biasanya memang terjun langsung ke lapangan begitu. Kalau dari sudut pandang Ibu sendiri, bagaimana sih yang terjadi di sana begitu? Memang masyarakat memang sangat membutuhkan edukasi juga nggak sih tentang campak begitu? Betul sekali, karena masyarakat memang membutuhkan edukasi karena banyak masyarakat khususnya yang ada di bawah itu memang tidak mengetahui betul tentang penyakit campak. Ya. Mungkin kalau zaman dulu hanya sekitar kayak gabaken atau seperti itu Gabaken, Mbak ya. Tika ya, tapi kan itu memang campak yang mempunyai dampak luar biasa dan penularannya sangat cepat. Itu tadi saya sempat dengan Bu Dokter juga, ternyata penularannya satu orang bisa menularkan berapa orang gitu Mbak Tika. Jadi memang itu harus betul-betul kita edukasi ke bawah, kita sosialisasi ke bawah dan didampingi juga oleh Dinkes Oke. untuk sosialisasi ke bawah. Baik, terima kasih Bu Iya, Nunung. Saya sama-sama, lanjut Mbak lagi ke Dokter Ari. Dok, ini benar ya, satu orang yang terkena campak itu kalau nggak salah 12 sampai 16 bisa menularkan seperti itu. Sebegitu berbahayakah penyakit campak ini? Silakan. Dokter Dokter Bagas Bagus atau dulu. Dokter Arik? Oke. Oke, jadi betul campak itu adalah penyakit yang sangat menular. Iya. Dia adalah infeksi virus. Dia bisa menular dari droplet, percikan ludah, maupun dia bisa terbang. Bahkan mungkin berbicara pun bisa menular, atau batuk dan bersin. Jadi betul tadi sangat menular. Dia bisa menular sampai ke 12 sampai 18 18 orang. ya. Satu orang yang terinfeksi campak. Untuk diketahui bahwa angka ini sangat menular, jadi campak itu salah satu penyakit yang diketahui paling menular sampai saat ini. Sehingga kita perlu cakupan kekebalan tubuh itu dipopulasi sampai dengan 95% untuk mencegah terjadinya suatu wabah dari campak. Gitu. Oke. Maka tadi betul dari Bu Nunung, di tiap daerah bahkan punya nama atau khas untuk campak gitu. Bahasa Inggrisnya measles, campak, di Jawa terkenalnya gabaken, di daerah timur terkenalnya dengan sarampa. Saking impactnya besar Namanya sekali. berbeda, berarti setiap daerah ini memiliki Setiap nama yang daerah berbeda. punya Ya? nama sendiri untuk si campak ini. Gitu. Dan itu memang biasanya yang terjadi di dalam di kulit kita tuh merah-merah seperti itu, bercak merah atau bagaimana sih, Dok? Iya, betul. Jadi terkadang masih banyak yang mengira campak itu hanya sekedar bercak-bercak merah saja, demam terus selesai gitu. Padahal yang terjadi pada saat seseorang terkena campak adalah yang diserang kekebalan tubuhnya. Sehingga seseorang yang terkena campak itu yang pertama terjadi adalah kekebalan tubuhnya akan turun. Kita Apakah sebutnya akan disertai demam juga nantinya? betul. Jadi kita sebutnya terjadi imunodefisiensi. Yang kedua, mungkin yang banyak belum tahu, juga terjadi imun amnesia gitu. Jadi saat kita imunisasi, saat kita terinfeksi kuman, kekebalan tubuh membentuk sel memori namanya. Yang nanti kalau ada kuman yang sama masuk sudah siap gitu. Nah, pada orang yang terkena campak, yang terjadi imun amnesia, sel memorinya, ingatan kekebalan tubuhnya hilang. Jadi sudah bertambah lemah, lupa lagi gitu. Sehingga ini menjadi sangat rentan terserang infeksi lain. Kita menyebutnya infeksi sekunder. Baik. Makanya saat kita bicara bahaya dari campak, kita juga harus berbicara komplikasi-komplikasi dari si campak ini. Oke. Infeksi sekunder bakteri bisa juga terjadi saat anak terkena campak. Contohnya bisa terjadi diare. Terjadi 1 dari 10 anak yang terkena campak. Bisa terjadi sampai radang paru, pneumonia, sampai bisa terjadi radang otak. Ini komplikasi jangka pendeknya. Dan yang juga perlu diketahui ada juga komplikasi jangka panjang. Jadi komplikasi jangka panjang itu menahun gitu. 7 sampai 10 tahun setelah imunisasi setelah terkena infeksi campak, kuman itu bisa bersembunyi di otak. Jadi kita menyebutnya subakut sclerosing panencephalitis.
Dan itu terjadinya mungkin 7 sampai 8 10 tahun kemudian. Jadi nggak yang langsung begitu Tidak langsung. dampaknya ya? Ya, dan itu Oke. adalah radang otak menyeluruh gitu. Memang ini kasus yang jarang terjadi. Namun meningkat bila terkena campaknya di bawah 2 tahun. Dan angka kematiannya cukup tinggi kalau sampai terjadi komplikasi jangka panjang ini. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Saya pengen tahu juga nih dari kacamata Dokter Arin yang baru kali ini. Dok, ini kan ada juga data yang menyebutkan dari 120 kasus ini hingga April 2026 ditetapkan 8 KLB campak di 4 kabupaten kota. Nah, ini mungkin bisa digambarkan juga vaskes di wilayah mana aja yang paling terdampak dan juga dari persebarannya itu bagaimana, Dokter? Ya, betul sekali ya. Jadi kita memang tahun ini terjadi peningkatan kasus campak, bahkan ada yang sampai memenuhi kriteria KLB. Jadi KLB atau kejadian luar biasa campak itu gampangannya adalah ketika ada 2 kasus campak yang dia memang terbukti dia campak gitu ya. Kemudian antara kedua kasus itu ada riwayat atau hubungan epidemiologis. Jadi saling tertular gitu ya dari kasus yang satunya. Jadi yang seperti itu mungkin data yang lebih baru lagi, kita memang sudah ada di 5 kabupaten kota di DIY kejadian KLB campak. Di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul itu terbanyak, masing-masing ada 6 KLB. Kemudian di Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan juga Kota Yogyakarta itu masing-masing ada 1 KLB. Jadi total kita sudah ada 12 tambah 3 ya 15 KLB campak sampai dengan ini ya awal Juni ini. Begitu. Jadi dan kita juga tahu berita di media sosial bahwa di provinsi lain juga ada sampai ada kasus kematian dan sebagainya. Sehingga tadi seperti dikatakan Dokter Bagus ya bahwa campak ini sangat mudah menular dan ternyata ada komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar demam biasa yang kemudian sembuh sendiri, ternyata ada dampaknya yang cukup ini ya. Dan penyakit yang paling menular padahal ini sudah bisa dicegah dengan satu memang PHBS perilaku, yang kedua adalah imunisasi. Jadi pencegahan campak itu ya 2 itu, PHBS dan imunisasi. Itu sejak kapan, Dok? Kalau misalnya kita imunisasi dari bayi kah atau bagaimana? Oke, jadi imunisasi campak ini kita mengikuti target global bahwa nanti akan ditargetkan eliminasi campak dan rubella gitu ya. Jadi jadi satu paket namanya imunisasi MR, measles dan rubella. Dan imunisasi campak ini sudah menjadi bagian dari program imunisasi rutin pemerintah yang biayanya gratis gitu ya. Biayanya gratis dan itu berlaku untuk anak usia 9 bulan. Yang pertama MR1 namanya, kemudian usia 18 bulan itu MR2 dan kemudian yang ketiga adalah pada program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah itu di kelas 1 SD. Gitu. Jadi kalau ketiganya itu lengkap, kemudian cakupannya tadi dikatakan Dokter Bagus ya, 95% itu sebenarnya akan melindungi menjadi herd immunity atau kekebalan komunitas yang melindungi anak-anak yang mungkin dia tidak mungkin untuk diimunisasi. Misalnya anak-anak menderita kanker anak atau anak-anak dengan kekebalan tubuh yang lain yang rendah yang dia mungkin ada kontraindikasi atau tidak mungkin diimunisasi. Jadi nyatanya sekarang orang-orang yang tidak ada larangan untuk imunisasi, maksudnya dia harusnya imunisasi pada menolak sehingga ya rusaklah pertahanan tubuh kita ya, pertahanan masyarakat ya untuk imunisasi. Tapi kenapa sih Dok kalau kita ngelihat tingkat kesadaran masyarakat saat ini seperti apa sih? Kan kadang ada yang pro kontra, saya nggak usah imunisasi nih anak saya kayaknya juga sehat-sehat aja. Betul. Padahal kita nggak tahu loh dampak ke depannya itu seperti apa. Nah itu kenapa Dokter? Nah itu berarti kan karena pemahaman, literasi dan mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Salah satunya media sosial. Kita tahu ya ketika sekarang ini tadi Bu Nunung sudah menyampaikan bahwa perlu terus dilakukan sosialisasi. Ya, kenapa? Karena memang butuh yang namanya tidak hanya pemahaman tapi juga literasi. Kalau literasi itu orang sampai paham dan mau melakukan aksi, mengikuti apa yang menjadi ini ya yang disosialisasikan itu. Nah, itu yang PR besar kita. Makanya ketika meningkatkan pemahaman itu butuh kerjasama benar-benar dari semua sektor, tidak hanya kesehatan. Kita kesehatan kalau udah kena jadi hilirnya ya, ketika sudah kena penyakit baru deh nanti dokter Bagus, wah banyak nih kasus yang ditangani gitu. Padahal nanti kita butuh
ini Bu Nunung ya, untuk sektor pendidikan, bagaimana sekolah-sekolah, ada juga kasus-kasus yang dia itu yang terkena campak, itu ada yang kasusnya itu sebelum usia dia dapat imunisasi, jadi sebelum 9 bulan. Itu ada juga kasusnya Ada itu? juga, atau ada anak-anak yang di bawah 7 tahun. Jadi sekolah-sekolah dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah-sekolah SD itu banyak kasus-kasus yang terjadi di DIY itu banyak yang usia-usia segitu paling banyak gitu ya. Sehingga kita bisa bayangkan kalau oke lah kalau itu sekolah formal yang kemudian bisa dikomunikasikan dengan Dikpora misalnya ya, di kabupaten kota gitu. Tapi kalau dia banyak juga di DIY ini sekolah-sekolah yang mungkin non formal yang belum berizin, itu yang agak susah. Oke. Gitu, seperti itu. Jadi untuk kemudian meyakinkan masyarakat agar terhindar dari hoax imunisasi, itu menjadi PR kita semua. Oke, salah Termasuk satunya acara ini ini ya. sosialisasi ini ya, Betul, untuk Iya, menyadarkan betul. masyarakat juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, Bu Nunung ini gimana nih ngomongin lagi nih tingkat kesadaran masyarakat saat ini Iya. yang memang benar-benar khususnya untuk orang tua harus digenjot. Anaknya tetap harusnya wajib ya Dok imunisasi itu ya. Gimana nih? Iya ini Mbak Tika, jadi kita benar-benar turun ke bawah, kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya khususnya orang tua. Tetapi memang banyak orang tua yang belum bisa memahami betul tentang imunisasi. Banyak yang beranggapan, mohon maaf nih, ada yang beranggapan tidak halal, ada yang beranggapan tidak aman. Karena banyak melihat kasus yang ada mungkin yang ada di medsos, hoax yang banyak dimunculkan di situ. Termasuk ketika COVID ya Mbak Tika, ketika itu kan muncul bagaimana vaksin itu seperti ini ya, itu yang banyak yang mempengaruhi ternyata di bawah. Jadi banyak di masyarakat di bawah itu yang masih beranggapan seperti campak ini itu hanya penyakit biasa. Benar tadi dokternya seperti biasa. Dia mungkin terlihat merah-merah itu hanya dipakein apa itu batu bata yang dipanasin terus dioles-oles untuk mengurangi gatalnya Dulu gitu ada yang Mbak kayak gitu Tika. juga ya, Bu, Iya ya? Mbak Tika. Jadi masih beranggapan banyak pasti yang beranggapan seperti itu gitu. Tidak beranggapan dampaknya ternyata luar biasa. Itu yang patut kita edukasi ke masyarakat, kita sosialisasi gitu Mbak Tika. Kalau dari Ibu sendiri tantangannya saat ini apa sih Bu? Itu tantangan saya harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya betul pola hidup sehat dan juga pentingnya imunisasi dasar bagi balita, bagi bayi. Ya, seperti Oke, itu. baik. Nah, padahal imunisasi ini juga selalu digencarkan ya dari bayi baru lahir juga ada imunisasinya juga ya, Dok ya? Ya, imunisasi Oke. dasar. Baik. Nah, Dokter Bagus, kalau kita lihat juga nih dari campak itu sendiri, apakah hanya anak-anak saja yang bisa terkena atau orang dewasa pun juga bisa terkena nih, Dok? Bisa terkena dari anak-anak, remaja, ada kasus juga laporan sampai ke dewasa. Kenapa begitu? Dewasa kok bisa kena? Mungkin belum punya kekebalannya atau kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun saat itu. Yang harus dilakukan apa? Oke, jadi yang pertama kalau kita berbicara tentang campak, ya kita harus melindungi anak-anak itu. Berikan kekebalannya supaya saat kuman itu datang anaknya sudah kebal. Memang sebagian besar itu sampai umur 9 bulan seseorang anak itu masih punya kekebalan yang didapat dari ibunya. Makanya pada negara-negara yang masih endemis biasanya pemberian pertama itu di usia 9 bulan. Pada negara maju biasanya 12 sampai 15 bulan. Nah, itu untuk melindungi supaya anak-anak ini tidak terkena imunisasi campak. Terkena infeksi campak. Lalu yang kedua, kalau memang sudah ada yang terkena, karena sebagian besar campak itu bergejala, nggak ada yang jarang yang OTG gitu ya bahasa COVID-nya, sehingga orang yang tidak bergejala itu jarang. Sehingga kalau memang ada yang diduga atau memang sudah terdiagnosis dengan campak, memang harus diisolasi dan jangan berkontak gitu. Oh, jadi memang tidak boleh misalnya kita satu ruangan gitu nggak boleh ya? Iya, karena tadi dia penularannya cepat. Penularannya bisa dengan percikan ludah, droplet atau airborne dan dia sangat menular sekali. Jadi pencegahannya memang kita harus diisolasi. Gitu. Gejala awal yang mungkin juga harus kita waspadai. Oh ternyata ini kayaknya tanda-tanda nih kita terkena campak. Apa nih Dok? Oke ya. Jadi saat pertama kali seorang anak itu tertular, maka dia akan berada di masa inkubasi dulu. Ya. Dia belum bergejala. Inkubasi bisa 10-12 hari, kadang sampai 21 hari. Lalu setelah masa inkubasi selesai masuk ke masa prodromal. Saat gejala itu belum khas, gejala-gejala awalnya sudah muncul. Biasanya demamnya cukup tinggi, di atas 38. Lalu ada 3C, cough, coryza, dan konjungtivitis. Batuk, pilek, belean.
Nah, itu. Banyak banget ini dok. Jadi ini masih mirip sama penyakit yang lain Iya, gitu. Dia oke. belum khas. Baik, mohon maaf nih dokter, kalau untuk demam, kan biasanya ini dokter selalu menyampaikan kalau misalnya demam 3 hari ini harus langsung segera ke rumah sakit begitu. Apakah sama nih dengan demam yang harus lebih dari 3 hari? Baru itu tanda-tanda. Sayangnya di masa prodromal gejalanya mirip dengan sakit yang lain. Oke. Di sini kita belum bisa membedakan. Ada satu gejala yang mungkin jadi gejala cukup khas pada campak di masa ini, itu ada bercak koplik namanya. Ada bintik-bintik putih di pipi bagian dalam. Itu yang mungkin kadang-kadang terlewat. Nah, setelah masa prodromal ini selesai, masuklah ke masa erupsi. Munculnya ruam merah itu. Nah, yang jadi masalah menularnya sejak masa prodromal. Jadi sebelum ruam merahnya itu muncul, campak itu sudah mulai menular. Nah, munculnya biasanya dari bawah, dari leher bagian belakang, di bawah rambut, lalu menyebar ke muka, lalu ke seluruh tubuh. Agak hati-hati, memang ada banyak penyakit demam yang disertai ruam yang gejalanya mirip-mirip gitu. Di masyarakat semua dibilang gabakan sih memang. Tapi kalau campak ciri khasnya salah satunya itu. Dan munculnya ruam saat puncak demamnya. Ruam ini terjadi 5-6 hari, kadang sampai 7 hari. Dan ruam itu terasa gatal atau tidak dok? Bisa gatal, bisa tidak terlalu gatal. Lalu setelah itu mulai masuk masa-masa penyembuhan. Yang ruamnya mulai kehitaman, mulai gelap, kehitaman, mulai mengelupas. Nah, kadang kita juga masih hati-hati nih, masa penyembuhan dari campaknya, tapi bisa jadi infeksi lainnya belum selesai di saat itu. Infeksi gitu. apa itu misalnya? Bisa apa saja, karena kekebalan tubuh seorang anak dalam kondisi yang rendah gitu, imunodefisiensi. Ya tadi, bisa demamnya berlanjut misalnya diare, radang paru, dan peradangan di banyak organ yang lain. Kalau untuk penyembuhannya sendiri, waktu penyembuhannya ini membutuhkan waktu berapa lama dokter? Biasanya sih tidak sampai lebih dari 7 hari bila tidak ada infeksi sekunder. Hanya dengan obat yang diminum saja begitu, atau ada obat oles dan lain sebagainya nantinya akan diberikan kepada pasien? Ya, prinsip pengobatan pada campak itu hanya suportif saja. Untuk si virusnya tidak ada obat khususnya, jadi tidak ada antivirus yang khusus. Di luar negeri ada, bisa diberikan kekebalan tubuh itu imunoglobulin, yang di Indonesia belum masuk. Gitu. Jadi kita ya memberi asupan cairan yang cukup, diberi vitamin, salah satunya vitamin A, dan gejala ikutan lain yang nanti diperlukan terapi. Terapinya misalnya? Bila ada infeksi-infeksi sekunder mungkin perlu pemberian antibiotik. Kalau gatal mungkin dengan pengurang gatal. Kalau demam dengan paracetamol. Baik. Nah dok, ini kalau misalnya pada anak terkena campak, ini alangkah baiknya di rumah aja, nggak boleh sekolah ya kan? Kadang nih ada yang maksain gimana caranya tetap bisa sekolah, kemudian apalagi pas ujian kayak gitu, tapi kan nanti dampaknya juga bisa menularkan ke teman-temannya juga dok. Betul. Kalau kondisinya stabil dan ringan, di rumah saja tidak apa-apa. Bila ada tanda-tanda bahaya, segera ke rumah sakit. Dan betul, karena prinsipnya harus diisolasi, jangan sekolah dulu. Jangan sekolah. Boleh kena air apa enggak nih? Kan kadang harus mandi juga nih. Betul. Ya harus mandi dengan baik gitu. Tetap harus mandi, harus menjaga mandi. kebersihan. Karena memang masih ya. ada kepercayaan kalau demam atau ada merah-merah terus nggak mandi gitu. Bayangkan bisa jadi 7 hari nggak mandi tuh kalau Waduh. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita. Saya juga pengen tahu nih ke Dokter Ari untuk kondisi real cakupan imunisasi anak di daerah istimewa Yogyakarta beberapa tahun terakhir ini seperti apa. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Discuss. Ayah bunda, pernah nggak sih merasa khawatir ketika melihat si kecil tiba-tiba badannya panas tinggi, ditambah batuk, pilek, dan matanya merah berair? Kadang kita mikir, cuma masuk angin biasa atau kecapean. Tapi tolong, jangan sepelekan gejala ini ya. Bisa jadi itu tanda awal campak sedang mulai menyerang tubuhnya. Campak itu nggak pernah main-main. Penularannya cepat sekali. Bahkan dari satu anak bisa menularkan ke belasan teman yang lain. Kalau kita terlambat menyadari, ruam merah itu bisa berujung pada kondisi yang kurang mendukung, seperti infeksi paru-paru berat atau radang otak. Kita tentu nggak mau kan senyum ceria mereka hilang cuma karena kita terlambat bertindak. Jadi, kalau si kecil mulai menunjukkan gejala tadi, jangan panik dan jangan percaya mitos yang aneh-aneh ya. Langsung peluk mereka,
bawa mereka ke dokter atau puskesmas terdekat. Berikan air minum yang cukup, makanan bergizi, dan penuhi kebutuhan vitaminnya sesuai petunjuk dokter. Karena bagi kita, kesehatan mereka adalah segalanya. Pesan kasih sayang ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Saya ke Dokter Ari. Dokter, tadi sempat saya tanyakan nih kondisi real cakupan imunisasi anak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa tahun terakhir ini seperti apa sih dokter? Oke, baik. Jadi imunisasi di DIY ini sebenarnya termasuk yang cakupannya cukup baik di antara provinsi lain di Indonesia ya. Alhamdulillah begitu ya. Tapi tantangannya juga besar ya. Jadi kita imunisasi untuk MR itu kan tadi syaratnya harus 95% ya agar cakupan itu melindungi gitu ya. Jadi kita sudah di atas 95% di 2 tahun terakhir ini di 3 imunisasinya, MR1, MR2 dan yang di anak sekolah BIAS, program bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kenapa beda-beda cakupannya antara yang MR1, MR2 karena memang biasanya kalau yang kedua itu kadang mungkin ada miss dari orang tua gitu ya. Jadi sempat di tahun-tahun 2020-an itu sempat masih di MR2-nya itu kurang dari 95%. Tetapi alhamdulillah saat ini sebenarnya imunisasi kita sudah di atas 95%, bahkan sudah ada yang 97, 98 di MR1, MR2 dan usia 7 tahun tadi. Berarti mengalami kenaikan atau penurunan? Sebenarnya masih aman. Masih aman ya? Sempat naik dari tahun 2020-an itu naik, kemudian sekarang masih di angka aman. Masih di angka aman. Cuma itu tadi kita juga khawatir juga kan karena ada pihak-pihak yang kemudian belum mau seperti itu. Walaupun dia tidak ada kontraindikasi, itu yang kita khawatirkan. Semoga aman terus ya. Kita masih berupaya sekuat tenaga biar cakupannya di atas 95%. Oke, baik. Nah dok, selain ada beberapa pihak yang mungkin masih memandang sebelah mata terkait imunisasi ini nih. Tantangan terbesar yang mungkin dari sisi kedokteran sendiri atau dari dinas sendiri ini apa sih terkait imunisasi ini dok? Iya, jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu pemahaman atau literasi tadi ya. Itu menjadi satu hal yang kemudian menentukan bagaimana orang memilih perilaku-perilaku yang terkait dengan kesehatan. Jadi kalau yang namanya penyakit menular, kita kenal ada segitiga kuncinya. Segitiga kuncinya itu yang pertama adalah dari sisi manusianya atau namanya hostnya gitu ya, manusianya bagaimana nanti dia perilaku sehari-hari, pola PHBS-nya, kemudian daya tahan tubuh per orang kan juga beda-beda ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, segitiga yang kedua adalah kumannya atau virusnya ya, kalau sekarang campak kita bicara virus. Nah mungkin ada kayak virus COVID mudah bermutasi, kalau campak kayaknya enggak sih ya, masih belum ada info dia mutasi seperti itu, tapi itu mempengaruhi nanti ya bagaimana virus itu kemudian perilakunya seperti apa, perilaku di dalam tubuh manusianya akan seperti apa sampai ke komplikasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kenapa nih ada lingkungan tuh dalam artian gimana? Lingkungan manusianya atau lingkungan sekitarnya? Bisa macam-macam ya, bisa lingkungan sosialnya. Kami sih belum pernah mendengar kaitan langsung antara perubahan iklim dengan virus campak ini ya, tetapi kan perubahan iklim membuat daya tahan tubuh orang juga mungkin lemah. Jadi resiko untuk peningkatan kasus-kasus penyakit menular jadi tinggi. Atau lingkungan sosial lah ya, lingkungan sosial yang kemudian pemahaman tadi itu juga bisa. Ada orang yang dengan PD-nya dia lagi sakit, dia berada di tempat kerumunan. Nah ini pas banget kayaknya beberapa waktu lalu kan sempat ada kejadian viral juga nih. Ada yang habis kena campak gitu kan, terus nonton konser. Ini kan artinya konser tuh gak cuma 1-2 orang aja loh dok. Tapi kan berjuta-juta atau mungkin banyak banget di situ. Itu gimana nih dok? Nah ini adalah Kesadaran perilaku yang lagi. tidak tepat ya. Padahal tadi campak seperti dikatakan dokter Bagus, kalau masih masa-masa awal penyakitnya masih belum jelas, dia mirip penyakit yang lain, apalagi dia sudah jelas campak gitu ya. Nah ini kan sangat mudah menular, dan bahkan campak adalah penyakit yang paling menular di antara penyakit-penyakit yang lain sampai saat ini yang diketahui gitu ya. Jadi sangat tidak bijak ketika dia kemudian tahu sudah sakit malah di tempat yang
berkerumun dan dia resiko sekali menularkan ya. Kalau menularkan kepada orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah atau bahkan mungkin ibu hamil yang dia beresiko janinnya itu akan memiliki resiko kecatatan di bisa kemudian cacat ya, hari. Dok? Iya. Oh, Iya. oke. Jadi kasihan sekali kan orang yang akan terdampak itu. Jadi tadi campak tidak hanya pada anak-anak tapi orang dewasa pun juga bisa Bisa terkena kena, kalau ya. dia daya tahan tubuh. Ya tadi yang faktor manusianya tadi kalau daya tahan tubuh rendah sangat beresiko, Beresiko, gitu. ya. Jadi semoga tidak ada lagi yang seperti itu tadi ya, yang kemudian dengan PD-nya gitu ya, seperti itu. Oke, apa yang nantinya harus kita lakukan nih dokter? Misalnya nih, saya tuh ngerasa saya habis kontak dengan orang yang terkena campak. Apakah saya langsung harus ke dokter juga atau harus langsung bersih-bersih atau harus bagaimana nih dokter? Iya, oke. Jadi sebenarnya kita juga kemudian jangan kemudian istilahnya khawatir berlebihan. Artinya begini, harus menempatkan sesuatu ya ketika oke, saya tahu ini habis ada yang kena campak gitu ya. Oke, kita segera meningkatkan daya tahan tubuh ya, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian jangan terlalu khawatir tapi mengobservasi diri lah, mengobservasi diri kira-kira ada gejala apa itu, tapi juga jangan kemudian takut sekali begitu ya, artinya seperti itu. Jadi tetap kembali nanti kita observasi, kalau ada gejala kita bisa konsultasi, periksa ke dokter atau ada tanda bahaya, Ada tanda bahaya. Oke. bisa segera ke dokter begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ari. Saya ke Bu Nunung nih. Nah, Iya, Mbak Ibu, Tika. kalau kita lihat dari dukungan regulasi dan juga aturan hukum nih yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan bagaimana dalam mengawal pencegahan penyakit menular, khususnya kita juga harus bisa memastikan bahwa hak setiap anak untuk mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Tadi sempat disinggung juga nih terkait imunisasi dasar. Ya, sebetulnya aturan hukum kita kan sudah dari ada undang-undangnya, ada Permenkesnya juga, ada turunannya juga Mbak Tika. Kita juga punya Pergub yang nomor 111 tahun 2024 yang sudah mengatur tentang itu. Dan di kabupaten kota, baik di kota, baik di Sleman, itu sudah punya perda tersendiri untuk mengatur tentang penanggulangan penyakit menular dan tidak menular pun juga sudah diatur di situ. Nah, tinggal ini bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat untuk peraturan-peraturan itu bisa sampai ke masyarakat. Seperti itu Mbak Tika. Jadi kita sudah punya regulasi yang memang menjadi payung hukum kita yang ada di situ. Baik termasuk di imunisasi pun juga kita atur di situ. Kita ada aturan di situ. Jadi memang sudah ada aturan yang jelas begitu ya Bu betul, ya. betul sekali. Oke, baik. Nah, tadi kan sempat juga disinggung terkait anggaran begitu ya Bu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit sensitif juga di tengah ada apa nih pemotongan anggaran atau efisiensi atau apa. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah memang anggaran ini khususnya untuk kesehatan ini memang dialokasikan secara benar begitu? Iya, kita memang punya fungsi anggaran yang menganggarkan anggaran bersama eksekutif Mbak Tika. Jadi ketika ada anggaran yang masuk lewat kami baik dari Dinkes maupun dari rumah sakit itu menjadi prioritas. Walaupun sekarang banyak refocusing, tadi sudah sempat dengan Bu Dokter Ari nih, banyak refocusing, tapi paling tidak kita prioritas tetap untuk layanan ke masyarakat. Itu yang kita fokuskan. Seperti itu Mbak. Kalau komitmen dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini apa Bu? Saat ini ya kita tetap layanan ke masyarakat itu semua terpenuhi. Ya. Itu ya, baik dari vaskes pertama, puskesmas sampai ke rumah sakit harus terpenuhi. Dan termasuk sosialisasi ke masyarakat, itu yang penting. Karena banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui kalau imunisasi dasar itu gratis tadi seperti disampaikan ya. Karena beranggapan bahwa harus menggunakan BPJS. Ternyata kan ada yang benar-benar program dari pemerintah yang memang itu gratis untuk masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi itu tugas kami nih untuk bisa sosialisasi ke Banyak masyarakat. ya Bu Nunung PR-nya juga ya. Iya, Tapi kan tentu saja ini demi masyarakat semuanya. betul. Oke, nah selain itu juga kan perlu nih Bu ada kerjasama, ada sinergi juga dengan beberapa pihak begitu. Nah mungkin yang dilakukan juga oleh DPRD DIY saat ini seperti apa Bu? Ya, kita selalu berkomunikasi dengan Dinkes juga, termasuk dengan puskesmas. Ketika kita turun sosialisasi ke bawah, kita bareng. Kita bareng antara kami dari DPRD dengan dinas terkait. Kalau dengan kesehatan kita dengan Dinkes. Turun ke bawah langsung sosialisasi ke masyarakat untuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular juga kita sosialisasi di situ. Oke, wah berarti memang benar kelihatan kerjanya ini dari teman-teman anggota dewan ini ya. Oke, terima kasih Bu Nunung. Nah, saya ke Dokter Bagus nih. Dokter mungkin juga bisa disampaikan kepada sobat sehat yang mungkin juga baru nonton tayangan ini Dok. Kan ternyata memang sebegitu berbahaya juga ya campak kalau misalnya memang tidak tertangani dengan baik. Kita lihat nih dampak yang mungkin nantinya bisa terjadi ini apa sih? Tadi kan ada komplikasi dan lain sebagainya. Mungkin sedikit bisa diceritakan secara detail lagi Dok.
Ya, mungkin sedikit mengurang. Dampaknya itu, bahayanya adalah komplikasinya itu. Selain menularnya, komplikasi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya. Jadi bahkan infeksi campak tidak selesai saat dia dinyatakan sembuh gitu. Seorang anak masih terancam mungkin berapa tahun kemudian, 7, 8, 10 tahun kemudian masih berisiko. Bila si kuman, si virus campak ini sampai bisa bersembunyi di otak. Sampai dengan radang otak begitu Sampai ya. Dan radang apa otak. nanti yang harus dilakukan, Dok? Oke. Radang otak bisa terjadi karena infeksi sekunder pas sakit campak, maupun bisa karena virusnya bersembunyi itu. Yang kita sebut subakut sclerosing panencephalitis. Radang otak menyeluruh yang itu menjadi komplikasi jangka panjang dari infeksi campak. Oke. Tapi itu kasusnya bagaimana, Dok? Kalau Kasusnya untuk Indonesia jarang sendiri? Jarang terjadi di Indonesia begitu Jarang, ya. cuman jangan terus, oh jarang kok. Nggak boleh yang gitu ya. Nggak ada yang tahu kan. Oke, tapi kalau kita melihat juga nih dari sisi pemerintah juga, ini bagaimana sih mereka ini sudah menangani kasus ini? Apakah sudah dengan baik atau perlu peningkatan atau bagaimana, Dokter? Ya sudah baik dan perlu kita tambah bersinergi ya, supaya karena mengintai. Seperti judulnya ini, mengintai. Dan imunisasi itu juga sangat penting dilakukan. Betul, begitu gitu. ya. Cakupannya turun, bisa meledak tuh. Dan itu selalu berulang, beberapa tahun sekali pasti ada itu. Masa-masa KLB campak yang terus berulang. Oke, tantangan terbesar dari IDAI saat ini apa, Dok? Oke, ya itu tadi ya, yang kok masih ada. Padahal mungkin kalau kita berbicara kabar baiknya, sebetulnya virus campak itu kalau dia di luar tubuh manusia, dia hanya bertahan kurang dari 2 jam. Dan manusia itu satu-satunya host, tadi ya, Bu Arya, host. Sehingga salah satu penyakit yang berpotensi kita eradikasi, kita hilangkan itu sebetulnya salah satunya campak ini gitu. Meskipun dia sangat menular, tapi manusia satu-satunya host nih gitu. Jadi kita bisa mengeradikasi seperti halnya zaman dahulu kala itu ada cacar, kalau ingat, smallpox, yang sekarang sudah punah. Cacar air begitu? Bukan cacar air, beda tapi lagi. cacar saja. Smallpox. Smallpox. Yang itu di berbagai peradaban kuno sering ada bukti tertulisnya gitu, bahwa cacar itu menyebabkan kematian yang cukup besar. Dan itu salah satu bukti dari imunisasi bisa menghentikan wabah, bahkan membuat punah. Salah satunya cacar itu. Oke, lebih berbahaya mana nih, Dok, kalau dilihat cacar atau campak? Bahaya semua. Cuman cacar sudah punah ya, sekarang sudah tidak ada. Oke, baik. Nah, ada jaminan nggak sih, Dok, kalau misalnya kita memang sudah mendapatkan imunisasi? Berarti kan 3 kali nih, berapa bulan tadi, kemudian juga pada saat kelas 1 mungkin 7 tahun seperti itu. Itu ada jaminan bahwa nanti kita kan tidak akan terkena campak nih, kayak gitu atau gimana? Oke. Jadi dari penelitian, bila mendapatkan 2 dosis imunisasi, MR dan MR kedua atau MMR, itu bisa memiliki perlindungan sampai 97%. Wow. Tidak 100%, tapi sangat tinggi perlindungannya. Oke, berarti artinya insya Allah ya, Dok, nggak bakal terkena, tapi ya tetap lagi perilaku hidup bersih dan sehat itu juga harus dilakukan ya. Oke, baik. Saya ke Dokter Ari. Nah, Dokter Ari tadi kan juga sempat disampaikan ada beberapa tantangan begitu yang memang dihadapi. Nah, kita lihat juga dari sisi fasilitas kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saat ini juga apakah semuanya sudah memenuhi standar begitu atau kurang atau bagaimana nih, Dok? Ya baik, kalau dalam program imunisasi. Ya oke, dalam program imunisasi memang di DIY ini tidak hanya di puskesmas ya yang mampu melakukan imunisasi program. Jadi ada puskesmas, ada mungkin klinik swasta atau rumah sakit swasta, itu sudah ada yang kemudian bisa melakukan imunisasi program bekerja sama dengan dinas kesehatan gitu ya. Dan kemudian semuanya dicatat dalam sebuah pencatatan pelaporan yang sampai ke Kemenkes gitu ya. Jadi kelebihannya itu ya, kita bisa melakukan imunisasi tidak hanya di puskesmas saja gitu ya. Jadi silahkan cari fasilitas kesehatan yang kemudian mampu melakukan imunisasi program. Dan kemudian yang kedua ada program itu tadi, bulan imunisasi anak sekolah. Dan itu gratis ya? Iya, masih gratis. Iya, gratis. Nanti memang bulan imunisasi anak sekolah itu bekerja sama antara puskesmas dengan sekolah setempat di wilayahnya, kemudian dilakukan imunisasi. Nah, kadang-kadang nih kalau di sekolah itu ada juga
orang tua yang kemudian menolak, itu masih ada gitu ya kita temukan. Nah, jangan sampai seperti itu karena sudah disediakan gratis, sudah disiapkan anggarannya, sudah petugasnya sudah dilatih dan sebagainya. Kemudian untuk penanganan kasus campak, ya ini insya Allah kita sudah sosialisasikan ke seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan ya, yang kemudian mampu menangani campak. Cuma kan susah juga ya karena di awal-awal gejala mirip dengan penyakit yang lain dan sebagainya. Sehingga memang sekali lagi kesadaran untuk kalau sakit ya sebaiknya mengisolasi sajalah gitu ya. Jangan kemana-mana dulu, jangan masuk sekolah dulu, jangan masuk kerja dulu gitu ya. Kemudian kalau masih masa sakit dia terpaksa harus bekerja misalnya, terus pakai masker seperti itu. Jadi intinya PHBS, cuci tangan, pakai masker, iya. Itu yang kemudian harus diajarkan sejak kecil kan ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, etika batuk. Nah, itu juga sangat penting. Emang Etika harusnya batuk. gimana etika batuk tuh? Oke, jadi etika batuk itu sebenarnya kalau orang sakit yang kemudian penularannya lewat droplet tadi, itu tadi dia mesti pakai masker. Kalau dia terpaksa pas nggak pakai masker, silahkan dia tutup dengan lengan kanan, lengan kanan sebelah atas gini ya. Jadi kan lengan ini nggak kepegang-pegang kan biasanya, jadi ini bisa buat nutup. Atau kalau misalnya dia pakai tisu atau apa nutupnya, dia harus segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir seperti itu. Jadi 3 etika batuk itu harusnya juga selain cuci tangan harus diajarkan sejak dini. Hal gitu. kecil yang terkadang Betul. belum pada ngerti juga gitu ya dokter namanya ya. etika batuk gitu ya. Oke, baik. Nah dokter kalau ini ngomongin tentang masker nih sedikit ya. Penggunaan masker itu maksimal tuh di berapa jam sih dokter? Kan kadang ada sampai yang mungkin biar ngirit gitu, dibolak-balik gitu juga. Apalagi zaman COVID ya. Nah itu dia. Iya, kalau sepengetahuan saya sih kalau dalam penelitian itu 4 jam ya, itu maksimal. Harus ganti. Iya, kecuali kalau misalnya sebelum 4 jam udah kotor, basah atau mungkin dia batuk bersin yang kemudian tertahan di dalam masker ya mungkin segera ganti saja gitu. Jadi jangan pelit-pelit gitu ya. Jangan pelit-pelit ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini dia saya balik lagi ke Bu Nunung. Ibu, kita lihat nih yang dilakukan dari Dinkes dan juga IDA ini juga sangat luar biasa sekali, Bu. Mungkin juga dari Dewan sendiri ini juga bisa mengevaluasi begitu. Bagaimana atau sudah tepatkah yang beliau-beliau ini lakukan yang usahanya sangat luar biasa? Kita kan punya fungsi pengawasan ya Pak ya. Yang itu kita lakukan dengan kita kunjungan langsung, kunjungan dalam daerah. Kita ke rumah sakit, juga kita ke puskesmas ketika itu. Sehingga kita langsung tanyakan bagaimana layanan di situ seperti apa, khususnya yang untuk penyakit menular itu seperti apa juga kita tanyakan di situ. Dan sebetulnya sudah cukup luar biasa bagus untuk penanganan baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Sudah cukup bagus. Cuman kita harus ekstra memberikan kesadaran ke masyarakat. Termasuk tadi untuk batuk bagaimana harus memakai masker, pola hidup bersih sehat itu juga perlu kita sosialisasi ke masyarakat. Kalau layanan sih menurut saya sudah cukup bagus. Walaupun kalau memang menggunakan BPJS ya Dok, itu juga banyak yang dari masyarakat mengeluhkan untuk antrinya yang cukup luar biasa panjang juga. Tetapi dengan sekarang dengan pelayanan yang lebih bagus lagi, semuanya bisa tertangani gitu Mbak. Yang perlu ditingkatkan apanya nih Bu? Yang perlu ditingkatkan ya kita perlu meningkatkan pelayanannya ya sudah bagus tapi akan ditingkatkan lebih bagus lagi, itu akan memberikan kenyamanan untuk masyarakat gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nunung. Berarti sudah sangat luar biasa ya dari IDAI dan juga dari Dinas Kesehatan juga. Nah, Dokter Bagus, ini kalau kita melihat juga nih campak yang terjadi nih ya saat ini memang harus kita benar-benar sangat waspada begitu. Apalagi di tahun 2026 kan tadi juga peningkatannya juga sangat cukup signifikan begitu. Betul, karena kita mulai tahun 2026 di minggu pertama itu dengan peningkatan kasus campak yang cukup mengkhawatirkan. Gitu. Memang sempat turun tapi naik lagi betul ya Bu Ari ya. Dan tidak menutup kemungkinan di DIY yang cakupannya baik pun bisa meningkat. Gitu. Jadi kita tetap harus waspada, tetap lengkapi imunisasinya bagi anak-anaknya. Harapannya kan pengen kasusnya itu menurun, bisa nggak sih? Misalnya DIY itu 0 begitu kasusnya? Ya itu sebuah keniscayaan ya, kita inginnya sih seperti itu. Tapi usahanya dengan cakupan imunisasi yang dijaga tinggi itu sudah luar biasa. Kalau untuk kita dewasa seperti ini bisa nggak Dok? Kita imunisasi untuk campak ini? Bisa. Bisa? Ada Nji. Per tahun berapa kali atau bagaimana? Karena saya dokter anak ya, mungkin Bu Ari bisa membantu ini. Iya, oke. Jadi kalau
imunisasi campak untuk dewasa itu memang bukan termasuk imunisasi program yang dia tetap pertama. berbayar ya Ya, artinya. jadi dia berbayar. Nanti sebenarnya kalau tadi dokter anak, ada dokter penyakit dalam. Ini yang menjadi untuk konsultasi program-program imunisasi dewasa yang juga sudah ada programnya sebenarnya, tetapi bukan program yang beranggaran pemerintah, tetapi sudah ada jadwalnya. Misalnya sebaiknya orang yang seperti ini dia sebaiknya imunisasi apa gitu ya, seperti itu sudah ada. Jadi dan fasilitas untuk fasilitas pelayanan kesehatan juga sudah banyak yang menyediakan untuk layanan imunisasi dewasa. Saya kira di DIY kan kita punya 80 rumah sakit ya. Saya Tinggal kira pilih ya dok, tinggal mau pilih kemana mau begitu kemana. ya. Sudah ada. Oke, tapi yang penting juga kesadaran masyarakat akan imunisasi itu ternyata memang sangat penting ya. Jadi Betul. cek dulu nih KIA-nya, putra-putrinya udah selesai belum nih semua imunisasi dasarnya Iya, gitu ya jadi dok kalau ya. di ke nasional ini kan ada program cek kesehatan gratis untuk deteksi dini biar tahu penyakit itu di awal resiko penyakitnya apa saja. Nah, salah satunya juga di dalam CKG, cek kesehatan gratis itu ditanya riwayat imunisasinya. Jadi nanti ketahuan gitu. Riwayat imunisasinya ditanya. Juga kita sebenarnya membutuhkan kalau anak masuk sekolah itu sebenarnya kita membutuhkan pertanyaan itu gitu. Jadi nanti mungkin kami bisa berkolaborasi dengan sektor pendidikan ya, bagaimana setiap anak yang masuk sekolah itu ditanya riwayat imunisasinya agar nanti bisa dipetakan gitu. Seperti itu. Jadi termasuk misalnya menguatkan sekolah juga turut kemudian membantu ketika bias, dan selama ini juga sudah sangat membantu begitu ya dari sektor pendidikan dengan program imunisasi anak sekolahnya, mungkin juga dari Kemenak untuk sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, karena kita kota pendidikan ya, jadi banyak masyarakat dari luar DIY juga begitu yang dengan riwayat imunisasi bermacam-macam, dia disekolahkan di DIY, jadi di semua bentuk-bentuk sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang non formal yang mungkin kadang di luar pengawasan dari yang berwenang di sektor pendidikan, belum lagi nanti kita juga membutuhkan misalnya peran-peran sektor yang lain ya, mungkin sektor teman-teman posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dan sebagainya. Jadi cukup banyak sebenarnya yang bisa berperan. Oke, baik. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya, Bu Nunung, kemudian Dr. Ari dan juga Dr. Bagus. Kita masih punya satu segmen lagi dan kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di Discuss. Ayah Bunda, cara terbaik untuk melindungi masa depan anak-anak kita dari ancaman campak sebenarnya simple aja, lewat imunisasi. Yuk, kita cek lagi buku KIA-nya ya. Sudahkah si kecil dapat imunisasi campak lengkap? Di usia 9 bulan, lalu lanjut lagi di usia 18 bulan, dan nanti waktu mereka masuk fase kelas 1 SD. Mungkin di luar sana, ayah bunda sering mendengar kabar burung atau mitos seputar efek samping imunisasi yang membuat ragu. Tapi ayah bunda harus percaya bahwa vaksin ini aman, halal, dan sudah menyelamatkan jutaan anak. Menunda imunisasi bisa jadi seperti membiarkan buah hati kita berjalan tanpa perlindungan di tengah intaian virus. Kabar baiknya, perlindungan terbaik ini bisa ayah dan bunda dapatkan secara mudah dan tanpa biaya alias gratis di posyandu maupun puskesmas terdekat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas kesehatan siap menyambut si kecil dengan penuh kasih sayang. Jangan tunggu vaskes penuh karena wabah. Mari kita jaga bersama tawa sehat anak-anak Indonesia. Campak mengintai, imunisasi jangan lalai. Pesan kasih sayang ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tidak terasa kita sudah di segmen akhir ya. Saya kembali lagi ke Dr. Bagus. Dok, ini kan ada nih beberapa yang mungkin juga saya baca di sosial media. Ada yang menyatakan bahwa MMR. Jadi kalau misalnya kita imunisasi MMR itu nanti akan menyebabkan autis dampaknya. Itu benar nggak sih dok? Atau hoax aja nih? Ya, ini adalah suatu hoax lama yang didaur ulang terus gitu. Membuat ketakutan di masyarakat yang menghubungkan imunisasi MMR dengan kejadian autis. Hoax ini berdasarkan satu penelitian pada tahun 98
Oh jadi ada penelitiannya nih ya? yang mengeluarkan statement seperti itu, Mhm. dan sudah diulang oleh penelitian lain yang lebih besar dan lebih valid yang tidak menemukan hubungannya. Oke. Dan akhirnya ditemukan bahwa penelitian yang tadi itu memanipulasi data, dan ini penelitian yang memang hoax betul. Berarti itu tidak benar. Tidak benar. Mungkin kalau kita bermain logika, Ya. kita tahu autis itu kan gangguan neurodevelopmental. Dia dari awal gitu. Jadi memang betul screening awal dan penegakan diagnosis terawal kan di umur 16 bulan. Yang itu berdekatan sama imunisasi MR. Kebetulan gitu. Padahal yang namanya autis itu ya sejak awal gitu. Gejalanya bisa muncul sejak sebelum imunisasi MR. Misalnya kontak matanya kurang. Iya. Misalnya dia tidak tersenyum. Jadi anaknya nggak lucu aja gitu. Anak-anak kan disenyumin balas senyum. Nggak ada respon, no respon. Ekspresinya kurang gitu. Terus mungkin anak-anak itu kan masih sangat sama ibunya masih lekat sekali. Iya. Sering anak autis di awal-awal tuh kayak nggak lekat aja sama ibunya. Ibunya kemana, anaknya biasa aja gitu. Artinya gejala-gejala itu sebetulnya sudah ada sebelum dilakukan imunisasi gitu. Jadi itu cocok gaduk saja, mudahnya begitu. Oke, berarti itu adalah berita bohong ya, informasi Itu berita bohong ya? yang sudah disangkal, berkali-kali disangkal oleh penelitian yang lebih kuat, namun terus difabrikasi terus. Itu menjadi salah satu hoax yang diulang-ulang sampai sekarang. Oke. Nah mungkin juga yang ketakutan dari orang tua adalah kejadian pasca imunisasi. Nah ini kan kadang kalau imunisasi nih ada beberapa imunisasi juga nanti kalau misalnya bukan beberapa hari setelah imunisasi malamnya kadang jadi demam tinggi, kemudian anak juga jadi badannya ada yang bilang gergesi. Nah ini gimana kalau untuk imunisasi campak ini, Dok? Iya. Jadi menariknya dahulu kala orang takut sama penyakitnya. Iya. Ya, zaman Sekarang, dahulu kala saat imunisasi ini belum digencarkan. Iya. Begitu mengerikannya campak gitu. Yang tadi kita sampaikan di segmen awal sampai masing-masing daerah punya panggilan sendiri-sendiri. Ya. Sekarang setelah imunisasinya digalakkan, penyakitnya sudah tidak seserem dulu, tidak sesering dulu. Orang bergeser takutnya sama kipinya gitu. Yang mana kipi itu sangat aman dan dia datanya lengkap gitu. Ada komisi khusus yang memang akan melakukan audit gitu. Nah, memang kita juga harus hati-hati. Kadang memang mencocokkan gitu. Misalnya pada MR, gejalanya tuh kalaupun ada kipi dan hangat itu kan tidak langsung malamnya. Itu beda dengan imunisasi yang lain. Betul. Dan pada MR rata-rata ringan-ringan saja. Ringan-ringan itu misalnya gimana? Atau bahkan mungkin juga nggak ada yang kipinya juga gitu? Misalnya ya nggak ada. Atau misalnya cuma hangat-hangat saja atau nyeri di tempat suntikan. Oke. Kipinya ringan dan terkontrol sebetulnya. Lebih ngeri sakitnya sebenarnya. Iya. Oke. Baik, berarti tadi yang terkait MMR jadi autis itu berarti hoax ya, Dok. Hoax kemudian yang sudah terbukti hoax. Ya, oke. Kemudian juga terkait kipi itu juga bahkan tidak ada kipinya juga ya pasca imunisasi. Kemungkinan ada. Kemudian ada, tapi seringnya ringan dan semua itu terkontrol sebetulnya. Kita punya mekanisme untuk mengontrol itu. Baik, nah ini pemahaman untuk para orang tua juga. Nah, dari mulai sini kan udah tersadarkan, wah iya ternyata memang dampaknya nggak ada yang begitu membuat kita takut begitu dari imunisasi ini. Oke, nah sekarang saya ke Dokter Ari. Dokter, ini kan masih ada juga yang perdebatan yang mungkin tadi sempat kita singgung juga terkait halal dan juga haramnya dari untuk imunisasi itu sendiri. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana, Dokter? Iya, baik. Jadi sebenarnya kan yang namanya vaksin atau zat yang disuntikan ke dalam tubuh itu kan yang sudah dilemahkan dan dalam prosesnya memang ada yang kemudian bersinggungan dengan misalnya produk babi yang dia menjadi katalisator ya atau enzim yang tetapi dalam telaah ketika akhirnya kemudian dikeluarkan fatwa MUI gitu ya, itu dia sudah mengalami pencucian yang sangat-sangat banyak perlakuannya gitu ya. Jadi artinya sudah dibersihkan begitu ya, sudah dibersihkan sehingga memang menurut para tokoh agama ulama yang kami ajak berjejaring berkolaborasi itu beliau-beliau mengatakan bahwa memang fatwa untuk imunisasi itu karena kedaruratannya. Apa sih kedaruratannya? Ya contohnya tadi, kalau terjadi KLB, kemudian dampaknya sampai ke kematian, 30% campak juga di DI rawat inap, kemudian ternyata ada komplikasi jangka panjang sampai risiko
virusnya bersembunyi di otak itu kan kegawat daruratan Iya. yang kemudian padahal sudah bisa ditangani dengan imunisasi, sehingga fatwa MUI menyatakan bahwa vaksin itu silahkan gitu ya, imunisasi itu silahkan, tidak ada masalah. Bahkan di negara-negara yang Saudi Arabia dan sebagainya, negara Timur Tengah itu juga melakukan vaksinasi juga gitu. Jadi sebenarnya jangan menjadi keraguan-raguan lagi begitu ya. Iya. Yang menjadi keraguan-raguan lagi karena dampaknya itu lebih bahaya gitu ya ketika tidak tercapai cakupan imunisasi yang 95% tadi gitu ya. Kasihan gitu orang-orang yang kemudian anak-anak yang tidak mampu imunisasi, orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti betul. itu. Jadi memang aman ya Dok ya, aman dan tidak perlu ragu lagi ya. Ini Betul. halal atau haram ya tetap Iya, harus jadi imunisasi sebenarnya gitu. ada upaya ke sana ya, Iya. ada upaya ke sana bahwa industri farmasi atau industri vaksin itu diupayakan ke arah yang paling dia ke arah yang memang halal gitu ya. Jadi sudah ada ya kabarnya untuk produksi yang untuk dia bisa digunakan vaksinnya mulai umur 9 bulan yang kemudian dia bersih bebas dari hal-hal yang meragukan tadi, itu sudah mulai ada di situ. Semoga nanti segera masuk ke Indonesia begitu ya, seperti itu. Jadi tetap diupayakan, tetapi ketika belum ada pilihan lain gitu ya, maka kedaruratan itu yang menjadi pegangan kita gitu ya, bahwa program ini menjadi penting karena pencegahannya tidak hanya PHBS saja, tidak hanya kita pakai masker tadi dan cuci tangan tadi, tidak hanya mungkin dari ASI kayak melindungi, tapi hal yang lain kan gitu ya. Tetapi imunisasi itu sudah terbukti menjadi salah satu pencegahan campak yang sangat efektif gitu. Seperti itu. Oke, Jadi baik. menjadi Terima sangat kasih penting. dokter ya. Oke, baik. Nah ini Bu Nunung nih. Bu Nunung kan kita pengen juga nih 2026 dan juga selanjutnya nantinya tren kasus ini juga nantinya akan menurun. Iya. Kalau dari DPRD DIY sendiri, ada nggak sih mungkin indikator untuk memastikan bahwa tren kasus campak, ini khususnya di DIY dulu deh, kita ngomongin DIY, bakal turun nih Bu. Apa yang harus dilakukan juga? Harapan kita memang zero ya di DIY, tapi tadi dari dokter sudah Iya. mengatakan kayak mustahil nih kalau di Pasti ada, tapi zero ya. gitu ya. Ini memang tugas kami ke bawah benar-benar bisa melakukan edukasi ke masyarakat agar bisa memahami tentang penyakit ini sehingga ini tidak menyebarkan penyakit menjadi lebih luas lagi seperti itu. Wabah-wabahnya tidak menjadi melebar, sehingga bagaimana kita edukasi ke bawah untuk bisa mencegah penyakit ini sejak dini gitu Mbak Tika. Selain itu yang mungkin juga akan dilakukan nih Bu setelah ini nih, setelah kita talk show ini nih, biar masyarakat lebih aware lagi bahwa imunisasi itu juga sangat penting untuk dilakukan khususnya untuk anak-anaknya nih. Ya, yang pasti kita sosialisasi ke bawah, kita berikan pemahaman ke masyarakat karena masih banyak masyarakat yang memang belum bisa memahami betul tentang imunisasi. Tetapi sekarang saya melihat juga masyarakat hanya sebagian kecil saja Mbak, karena masyarakat sekarang sudah pinter, sudah tahu imunisasi itu seperti apa, bagaimana dampak dari jika tidak ada imunisasi, tidak diimunisasi seperti apa, itu masyarakat juga sudah cerdas sekarang, jadi sudah pinter kan. Jadi medsos itu ada dua, bisa membuat hoax, bisa juga jika kita bermedsos bisa menambah pengetahuan juga. Seperti itu Mbak Iya, Tika. ada kaitannya juga dengan medsos ya, harus cerdas juga Iya, dalam bermedia betul. sosial Bagaimana kita ya. bijaksana untuk bisa memahami medsos. Oke, baik. Terima kasih Bu Nunung, kemudian juga Dokter Bagus dan juga Dokter Ari yang sudah hadir di Discuss. Nah, sebelum nanti kita akan menutup perjumpaan kita, seperti biasa kita juga minta closing statement dari masing-masing narasumber. Silahkan dari Dokter Ari terlebih dahulu. Ada yang disampaikan untuk Sobat Sehat? Silahkan Dokter. Oke, baik. Jadi kita sebenarnya kan sehari-hari itu hidup berdampingan dengan resiko-resiko penyakit menular ya. Karena hari ini kita bicara penyakit menular. Salah satunya adalah campak, dan campak ini sangat-sangat mudah menular. Sehingga yang terpenting adalah kita memahami apa itu campak, bagaimana komunikasinya, kemudian pencegahannya apa. Nah, pencegahannya sudah jelas ya. Kalau campak itu sebenarnya satu dengan PHBS, hidup bersih dan sehat, termasuk prosedur-prosedur yang lain. Kalau zaman COVID kita menyebutnya protokol kesehatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah imunisasi. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan imunisasi padahal tidak ada kontraindikasi atau larangan gitu ya dari dokter untuk melakukan imunisasi gitu. Jadi lengkapi imunisasi, kita saling berkolaborasi lintas sektor juga gitu ya untuk memastikan cakupan imunisasi campak kita di atas 95%, lebih dari 95%. Baik, dan gratis ya dokter ya? Dan gratis iya, karena memang itu menjadi prioritas pemerintah gitu ya, karena penyakit yang potensial untuk KLB dan wabah. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Dokter Ari, Dokter Bagus. Mungkin ada yang disampaikan untuk Sobat Sehat, silakan. Iya, jadi Sobat Sehat semua, kita tadi sudah sama-sama ketahui bahwa
Infeksi campak adalah infeksi yang paling menular yang kita ketahui sampai saat ini. Beberapa kali menjadi KLB, kita tentu ingin ya, kita melepas anak kita bekali anak kita dengan perlindungan yang terbaik. Itu wujud cinta kita pada anak-anak kita. Yang sudah terbukti menjadi pelindung yang efektif adalah imunisasi. Jadi anaknya dibekali dengan kekebalan tubuh terhadap beberapa penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, salah satunya campak. Karena tadi juga sudah disebutkan dampaknya jangka pendek banyak, jangka panjang juga tidak ringan gitu, dengan efek samping yang sangat berat. Oke, baik, terima kasih Dokter Bagus. Silakan gongnya nih, Bu Nunung ada yang disampaikan untuk Sobat Sehat. Ya, sobat sehat, campak itu memang penyakit yang harus diwaspadai. Itu karena ternyata dampak dari penyakit campak ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Ini peran masyarakat, edukasi masyarakat ini harapan saya bisa memutus rantai dari penyebaran. Dan kuncinya cuma satu untuk pencegahan penyakit, Ya, apa adalah itu? imunisasi. Oh, imunisasi ya. Seperti itu, Mbak Tika. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Ibu Nunung, kemudian Dokter Bagus dan juga Dokter Ari yang sudah hadir di Discuss, dan tentunya juga semoga obrolan kita ini bisa menjadi satu pemahaman tersendiri untuk Sobat Sehat dan juga semakin sadar ya bahwa imunisasi itu juga sangat penting untuk dilakukan. Dan tidak terasa Sobat Sehat, kita sudah di penghujung acara, dan tentu saja ruang merah yang mungkin juga terjadi pada diri kita ini jangan dianggap sepele, karena ini bisa jadi penyesalan terbesar di kemudian hari jika menjadi komplikasi yang berat. Dan pemerintah tentu saja melalui DPRD dan juga Dinas Kesehatan ini sudah menyiapkan ada regulasi, anggaran hingga layanan imunisasi gratis di seluruh puskesmas dan juga posyandu di daerah istimewa Yogyakarta. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sampai jumpa.